Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali di channel Kerabat Mengaji. Seperti biasa, kali ini kita akan belajar mengurai hukum ilmu tajwid pada surah An-Naba dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Silakan teman-teman disimak agar kita sama-sama bisa belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنينا فوقكم سبعا شدادا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Di ayat yang ke-12 ini, pada kata wabanaina, nah di sini terdapat harful lin, ya sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Nah ini harful lin. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya lembut saja. Nai, 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 wabanai. Kemudian pada huruf nun yang ini terdapat hukum mat tabi'i. Ini ya. Nah, ini adalah mat tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Di sini ada alif. Sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Nah, inilah dia mat tabi'i. Ada alif. Sebelumnya huruf berharokat fathah. Kemudian pada kalimat fauqakum, fauqakum. Nah, ini sama nih. Harfulin juga. Nah, yang ini. Nah, ini harfulin. Lembut saja cara membacanya. Fau, fau, fau. Waw sukun. Sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Ini harfulin. Harfulin. Cara membacanya lembut saja. Fauqakum, fauqakum, fauqakum sab'an, fauqakum sab'an. Nah, di sini mim mati atau mim sukun berjumpa dengan huruf selain daripada huruf mim dan huruf ba. Maka ini dihukumi izhar syafawi. Nah, ini ya. Mim sukun berjumpa dengan huruf selain mim dan ba. Nah, ini hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Nah, izhar itu jelas, sedangkan syafawi itu adalah bibir. Huruf mim ini harus dibaca secara izhar, ya. Mim sukun ini harus dibaca secara izhar. Fauqakum, fauqakum. Nah, dia terdengar jelas suara mim sukunnya. Fauqakum sab'an, sab'an. Kemudian di sini huruf ba. Huruf ba adalah salah satu huruf qalqalah. Nah, ini ya. Nah, ini hukumnya adalah qalqalah sughroh. Qalqalah sughroh. Ya, terjadi pada pertengahan bacaan. Sab'a, sab'an. Nah, jadi dipantulkan ya huruf ba ini karena dia dalam keadaan sukun atau mati. Sab'an, sab'an. Fauqakum sab'an, sab'an shidada. Nah, di sini ada tanwin. Nah, ini tanwin. Tanwin berjumpa dengan huruf shin. Huruf shin ini adalah salah satu dari huruf ikhfa. Nah, jadi huruf ikhfa itu ada 15. Termasuk shin ini adalah salah satunya. Ketika nun sukun ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu dari ke-15 huruf ikhfa, maka itu dinamakan hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki.
hakiki ya. Ini adalah hukum ikhfa hakiki. Tanwin ataupun nun sukun berjumpa dengan salah satu dari ke-15 huruf ikhfa. Namanya adalah ikhfa hakiki. Nah, kalau kita berbicara mengenai ikhfa hakiki ini, nanti berdasarkan letak makhrajnya itu terbagi lagi nanti, ya, hukum ikhfa. Ada yang namanya ikhfa ab'ad, kemudian ada yang namanya ikhfa aqrab, dan kemudian ada yang namanya ikhfa awsat. Nah, ini termasuk ke dalam ikhfa awsat karena letak makhraj daripada huruf shin ini tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat dari makhraj huruf nun. Nah, maka ini tergolong ke dalam ikhfa awsat. Nah, kita catat dulu. Nah, ini tergolong ke dalam ikhfa awsat. Ikhfa awsat. Nah, dia pertengahan. Jadi, bunyi suaranya ini yaitu ny. Sab'an, sab'an, an, sab'an, shi, sab'an, shi, sab'an, shidada. Kemudian di sini ada alif. Sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Nah, ini adalah hukumnya mad tabi'i. Nah, ini mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Ada alif, sebelumnya berharokat fathah. Itu adalah mad tabi'i. Kemudian ini huruf dal yang berharokat fathah tanwin. Huruf dal yang berharokat fathah tanwin. Kemudian dia waqaf di akhir ayat ini. Nah, ini namanya mad iwad. Ya, mad iwad. Mad iwad. Panjangnya adalah 2 harokat. Mad iwad ini adalah mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin selain ta marbutoh. Nah, ini adalah mad iwad namanya. Nah, panjangnya adalah 2 harokat. Jadi ini tidak dibaca dan. Nah, ini tidak dibaca dan, tetapi dibaca dah dan dipanjangkan 2 harokat. Shidada, shidada. Kemudian di sini ada tanda waqaf, namanya adalah adamul waqfi, artinya tidak boleh berhenti. Tetapi karena dia berada di akhir ayat yang ke-12, maka berhenti pun tak masalah. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-13. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Pada kata waja'alna, di sini ada mad tabi'i. Nah, ini alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harokat. Waja'alna, waja'alna. Nah, ini alif sebelumnya berharokat fathah. Sirajau, sirajau. Nah, ini sama juga, ini mad tabi'i juga. Alif sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini huruf ro dihukumi mad tabi'i. Ini mad tabi'i. Mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian huruf ro ini. Huruf ro berharokat fathah. Maka dia harus dibaca tebal atau dibaca tafkhim. Tebal atau dibaca tafkhim. Siro, siro, sirajau wahhaja, sirajau wahhaja. Kemudian pada huruf jim ini berharokat fathah tanwin. Huruf jim berharokat fathah tanwin. Berjumpa dengan huruf waw. Nah, ini berjumpa dengan huruf waw. Ketika nun sukun ataupun tanwin
berjumpa dengan huruf waw, maka itu terjadi hukum idgham bi gunnah. Ketika tanwin ataupun nun sukun berjumpa dengan huruf waw. Ini hukumnya idgham bi gunnah. Nah, ini hukumnya idgham bi gunnah. Kita tulis dulu ya. Hukum idgham bi gunnah, rumusnya itu ketika nun sukun atau tanwin an, in, un berjumpa dengan huruf waw, kemudian huruf nun, ya, ini huruf nun, kemudian huruf mim, kemudian huruf ya. Nah, ketika nun mati ataupun tanwin an, in, un berjumpa dengan salah satu dari huruf ini, waw, nun, mim, ya, maka itu terjadi namanya hukum idgham bi gunnah. Nah, ini tanwin berjumpa dengan huruf waw, maka itu hukumnya idgham bi gunnah. Lihat saja rumus ini ya. Jadi rumus ini harus diingat. Ketika nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu dari keempat huruf ini, waw, nun, mim, dan ya, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi suara nun sukunnya ini, suara tanwinnya ini kita masukkan kepada huruf waw, kepada huruf yang di depannya. Sehingga suaranya ini seakan-akan dia melebur ke sini. Sirojau. Nah, suara tanwinnya ini tidak terdengar lagi karena dia masuk kepada huruf waw. Sirojau. Sirojau. Bukan sirojanwa. Sirojanwa. Tidak. Hilangkan suara tanwinnya atau suara nun sukunnya karena dia dilebur atau dimasukkan kepada huruf yang di depannya. Sirojau. Nah, ini ditahan ya, ada dengung di situ. Sirojau. 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 Wahaja. Kemudian pada huruf H ini terdapat hukum at-tabi'i. Alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi mad tabi'i itu sebenarnya ada 3. Ini yang harus kita pahami sebenarnya. Kalau ada alif, ya, ada alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Nah, ini mad tabi'i. Kemudian kalau ada waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhamma. Kemudian kalau ada ya sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah. Nah, inilah mad tabi'i. Rumus ini harus kita ingat. Nah, kalau ada alif, sebelumnya harus berharokat fathah. Nih, alif sebelumnya berharokat fathah. Itu adalah mad tabi'i. Kemudian kalau ada waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhamma. Maka itu juga termasuk mad tabi'i. Lalu, kalau kita menjumpai ada ya sukun atau ya mati, sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh, nah itu adalah mad tabi'i. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Contoh misalnya seperti ini. Ini qala. Qala. Ini termasuk contoh daripada yang ini. Kemudian yaqulu. Yaqu. Yaqulu. Yaqulu. Nah, ini contoh daripada yang ini. Nah, ini ya. Waw sukun. Yaqulu. Waw sukun berjumpa dengan huruf qaf. Nah, huruf qaf ini berharokat dhamma. Nah, ini mad tabi'i ini. Waw sukun sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah. Kemudian contoh lagi yang huruf ya. Waqila. Waqila. Nah, ini. Waqila. Nah, ini ya sukun. Ini ya sukun berjumpa dengan huruf yang sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah. Nah, ini adalah mad tabi'i. Jadi ini harus diingat rumusnya teman-teman. Ya. Jangan sampai lupa. Nanti ketika kita menjumpai ketiga huruf ini, nah, ketiga huruf mad ini, lihat huruf sebelumnya itu huruf apa?
Kalau alif pasangannya adalah harokat fathah. Kalau waw sukun pasangannya adalah harokat dhamma. Kalau ya sukun pasangannya adalah sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ini harus diingat. Kemudian pada huruf jim. Pada huruf jim ini sama seperti yang ini kasusnya. Nah, sama seperti pada huruf dal. Nah, huruf jim ini berharokat fathah tanwin. Karena dia waqaf, ya, berakhir di ayat yang ke-13 ini, huruf jimnya terletak di belakang, maka ini adalah mad iwad. Nah, mad iwad. Nah, ini adalah mad iwad. Panjangnya 2 harokat. Nah, jadi ini tidak lagi dibaca jan, tetapi dibaca ja, dan dipanjangkan baca 2 harokat. Nah, ini ya, mad iwad. Mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin selain ta marbutoh. Kemudian pada ayat yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Pada kata wa anzalna, di sini terdapat hukum ikhfa hakiki. Nah, ini ya, nun mati berjumpa dengan salah satu dari ke-15 huruf ikhfa. Huruf zai ini adalah huruf ikhfa. Nah, ini. Ketika nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, maka itu dihukumi adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya, jadi suara nun matinya ini kita baca samar-samar. Wa anza, wa anza. Nah, ini termasuk ikhfa yang ausat, yang pertengahan. Bunyi suaranya adalah suara ny. Wa anza, wa anza. Huruf zai ini makhrajnya itu tidak terlalu jauh dari makhraj huruf nun dan juga tidak terlalu dekat dari makhraj huruf nun. Maka dinamakan adalah ikhfa yang ausat, ya. Dia pertengahan. Wa anza, wa anza, wa anza. Huruf nunnya ini, nun sukunnya ini, suara nunnya itu terdengar samar-samar. Wa anzalna. Kemudian huruf nun ini memiliki hukum at-tabi'i. Nah, lihat rumus yang tadi, ya. Nah, ini. Lihat rumus yang ini. Alif sebelumnya berharokat fathah. Alif sebelumnya berharokat fathah. Ini mat tabi'i. Kemudian pada kata minal mu'sirati. Minal mu'sirati. Nah, ini minal. Nah, lam ta'rif ini berjumpa dengan huruf qamariyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Ini lam ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf qamariyah. Ini lam ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf qamariyah. Maka dihukumi adalah izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Kita tulis dulu di sini. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Nah, seperti itu ya. Suara lem sukunnya ini harus terdengar dengan jelas. Minal mu'sirati. Minal mu'sirati. Huruf ro ini dihukumi mat tabi'i. Nah, ini. Huruf ro berharokat, alif kecil tegak berdiri di atas. Nah, ini adalah mat tabi'i. Ro dibaca secara tafkhim ataupun tebal. Minal mu'sirati. Minal mu'sirati. Ini dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ma'an sajjaja. Huruf mim. Nah, ini huruf mim ini hukumnya mat tabi'i. Nah, huruf mim ini hukumnya adalah mat tabi'i. Mat tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat.
maka hukumnya berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Panjangnya itu bisa 4 ataupun 5 harokat. Panjangnya bisa 4 atau 5 harokat. Nah ini. Ini adalah mad wajib muttasil. Ma'an sajjaja. Tanwin berjumpa dengan salah satu daripada huruf ikhfa. Maka ini adalah ikhfa hakiki. Ya ini. Tanwin. Ini tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa yang 15. Nah, ini ikhfa hakiki, ya. Ini hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa yang mana? Yaitu ikhfa yang ausat, yang pertengahan. Sama seperti yang ini. Nah, ini. Ini ikhfa ausat juga. Kemudian tadi satu lagi, nah ini ikhfa ausat juga. Ya, suaranya itu suara NY. Ma'an ansa ansa ansajja ansajja ma'an sajjaja. Nah, ini ada gunahnya ya, dia ditahan. Ma'an tahan. Ansajja ansajja. Kalau kita belajar mengenai tingkatan gunah, nah ini berada dalam posisi yang kedua, yaitu gunah yang sempurna. Atau tingkatan gunah kamil. Ma'ansa, ansa, ma'ansajjaja. Kemudian pada huruf jim yang ini memiliki hukum mad tabi'i. Nah, lihat rumus yang ini tadi. Nah, ini ada alif kan? Sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Rumusnya alif, sebelumnya huruf berharokat fathah. Nah, ini mad tabi'i. Oke, ya ini. Huruf jim ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian, pada huruf jim yang kedua ini berharokat fathah tanwin. Ya, berada di akhir ayat. Atau berada di tanda waqaf. Nah, sama kasusnya dengan yang ini. Nah, sama juga dengan yang ini. Nah, ini adalah mad iwad. Ini adalah mad iwad. Iwad. Panjangnya adalah 2 harokat. Ini tidak dibaca jan, tetapi dibaca ja dan dipanjangkan 2 harokat. Ya, kemudian tadi ada yang terlewatkan. Nah, ini juga tanda waqaf, teman-teman. Nah, ini tanda waqaf. Ini adalah tanda waqaf. Namanya adalah al-waslu aula. Artinya adalah dibaca terus lebih utama. Tetapi karena dia berada di akhir ayat yang ke-13, maka kita berhenti saja di sini. Kemudian yang ini sama dengan yang ini. Tanda waqafnya namanya adalah adamul waqfi. Tidak boleh berhenti. Tapi karena dia berada di akhir ayat yang ke-14, jadi berhenti pun tak masalah di sini. Begitu teman-teman ya. Sekarang coba kita baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.